Oke. Banyak yang mau masuk. Masih banyak yang mau masuk. Oke, kita sapa-sapa dulu sekitar 2 menit lagi ya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya, eksklusif banget aku isi webinar lagi hari ini. Kita akan open posisi bareng-bareng dan aku juga di sini akan ngasih tahu analisa yang paling simple untuk buat Bapak Ibu profit konsisten, nggak pakai teknik yang ribet-ribet, termasuk tidak pakai teknik 3MA. Karena aku yakin Bapak Ibu di sini kebanyakan masih belum paham tentang teknik dasar support resisten. Betul? Iya, betul sekali. Baik, kita sapa-sapa dulu. 2 menit sampai 15.33. Saya Marton asal Flores. Halo Bapak, selamat sore Pak Marton. Oke, next itu ada Kebumen. Halo Pak, halo dari Kebumen. Halo juga dari Yogyakarta. Halo semuanya Bapak Ibu yang di sana yang menyimak. Semoga sedikit ilmunya bermanfaat. Ini karena di sini saya akan transaksi, kita akan open posisi bareng-bareng. Jadi aku harap gunakanlah money management yang baik sesuai dengan balance Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mulai aja. Oh, salah. Kita screen dulu. Udah ada share screen-nya ya. Siapkan pertanyaan yang paling menarik. Karena di sini aku akan bagi-bagi merchandise, of course, untuk Bapak Ibu. Merchandise ya, bukan reward, tapi merchandise yang disponsori oleh Goofy. Karena di sini aku pakai baju Goofy hari ini. Nanti akan disponsori oleh Goofy untuk pertanyaan yang menurut saya paling menarik berdasarkan topik yang kita bawa, yaitu tentang teknik simple untuk profit konsisten. Jadi jangan tanya aku udah punya suami atau aku udah nikah belum ya, itu rahasia. Karena alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang mau sama saya. Masih banyak yang mau masuk. Oke. Lama sekali tidak bergelut di webinar again. Oke, kita mute dulu. Oke, sambil nunggu yang udah masuk, udah join semuanya. Kita mute dulu ya Bapak Ibu sampai saya tanya jawab saya buka. Oke. Ini penting banget ilmunya untuk Bapak Ibu yang masih pemula atau masih dasar. Kan saya harap ikutin baik-baik, disimak baik-baik, tandain posisinya di harga yang sama. Di sini aku pakai yang namanya support resisten menggunakan horizontal line. Untuk Bapak Ibu yang nggak tahu horizontal line, itu ada di sini ya. Ini namanya horizontal line dan aku sering banget menggunakan horizontal line untuk menandai support dan resisten. Pertama, di sini saya akan bahas tentang support dan resisten. Support itu apa? Support itu adalah batasan harga terendah. Jadi, ketika harga turun seperti ini, oke, sebentar. Ini kayaknya aku harus punya admin ini. Oke. Support dulu ya, saya bahas tentang support. Support itu apa sih? Support itu adalah ketika harga turun seperti ini sampai sini, lalu harganya naik lagi seperti ini, maka titik terendah yang area ini adalah area support atau batasan harga terendah. Jadi ketika harga turun, lalu harganya naik lagi, maka titik terendahnya itu dijadikan sebagai area support. Dan untuk resistennya sendiri, saya pakai mouse dulu. Oke, untuk supportnya sendiri, oh nggak bisa aku katro banget pakai iPod.
Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, support tadi itu adalah batasan harga terendah sebelum terjadinya kenaikan. Ini, harga turun, kita pakai note, harga turun. Oke. Ketika harga turun seperti ini, sampai sini, lalu harganya naik lagi, maka harga titik terendahnya itu kita jadikan sebagai area support. Lalu, kalau misalnya harganya udah nyampe naik lagi, terus harganya turun lagi, maka harga tertinggi atau titik tertinggi saat itu kita nyatakan sebagai resisten. Kalau nggak paham, nanti Bapak Ibu langsung chat aja di chatnya, di kolom komentarnya, nanti ajukan pertanyaan aja, insya Allah dijawab semuanya. Oke. Di YouTube saya itu aku udah kasih signal yang signal buy GBP JPY, buy GBP USD, dan buy SAU USD kena floating ya, karena saya ngambilnya open posisi buy-nya itu di area ini, dan ini udah signal averaging kedua. Pas banget di batasan support yang saya tandain. Lalu cara nandain supportnya seperti apa? Cara nandain supportnya gampang. Tunggu sebentar, saya mau ngebuat ini lebih kecil dulu, biar nggak ganggu. Oke. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, untuk menandai support resisten itu Bapak Ibu bisa nandain di mana aja. Yang penting patokan harga kenaikan titik tertinggi dan titik terendahnya kita temuin. Ya, misal mau nandain supportnya itu di area body candle di sini boleh. Mau nandain resisten di area body candle ini boleh. Atau mau nandain resisten di area shadow atau jarumnya ini di sini boleh juga. So, untuk untuk SAU USD di area ini juga boleh nandainnya di body candle 1790. Pertama-tama, marilah kita panjatkan. Nggak bercanda. Pertama-tama, marilah kita tandai support resisten sesuai dengan yang saya tandai. Sebelumnya kita zoom in dulu. Nah, kenapa saya nandain support resisten di area 1801, 1797, dan area 1792, 1790. Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini teknik yang paling simpel banget. Bapak Ibu di handphone atau di PC-nya itu bisa setting yang namanya garis separator, atau kalau di PC itu kita bisa Ctrl Y, klik Ctrl Y seperti ini. Nah, ini garis separator. Garis separator ini adalah garis yang menandakan open daily price. Garis open daily price itu apa? Garis open daily price itu adalah garis di mana pembukaan harga terjadi. Garis pembukaan harga terjadi. Oke. Beberapa kali video yang saya upload di YouTube tentang analisa hanya menggunakan support resisten dan garis separator atau garis ODP atau open daily price. Cara nandainnya gimana? Cara nandainnya gampang banget. Bapak Ibu, pertama karena ini aku udah tandain ya Bapak Ibu, kita cari yang kosong, area yang kosong. Nah, misal ini adalah garis separator. Ini adalah garis separator harian di mana open daily price di DDMAX terbuka. Open daily price-nya di DDMAX itu dibuka jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Ini juga sama jam 6 pagi. Terus cara nandain support resistennya itu seperti apa? Kita bisa lihat pertama, kita ambil harga yang telah terjadi dulu, area ini dan ini ya. Kita fokus di area harga 1790 dan 1781. Cara nandain support resistennya gimana?
Bapak Ibu My tahu video garis is in separator full HD ini? and Terus ada the candle title has pembukaan, been made in yaitu candle yang 4K. ini. So what I want to do is I want to come Nah, here and I want to candle look ini for a kita setting bisa called scale candle ini and I kita want to bisa reduce it jadikan down to sebagai basically area 50. support atau You resisten can di mana change it dia down berada. to Karena a trennya smaller kita number if you lihat like, so SAU maybe USD ini 40 trennya if lurus you seperti want ini to work di with that. area Titles on 1790 dan this address 1781, that maka kita sebut told untuk you, SAU right? So USD footage pada has kala been done saat by ini, incrementally but I'm sure pada that there saat must be a ini way if you categories. itu lagi Sorry. sideways. Artinya tidak ada Focus again. pergerakan signifikan yang keluar Trying dari to do is trennya. just Kita as you belum like. bisa melihat trennya You click SAU on USD three pada and you saat ini to tuh work with naik atau changes turun. and Jadi kalau changes, Bapak Ibu mau and that is how memanfaatkan you untuk work open with this posisi itu template. bagus Thank you so banget. much. Karena lumayan kalau untuk SAU USD kita tandain batasan supportnya ada di 1781 dan 1790. Ini harga sebelumnya belum terjadi. Saya tandain pakai balok dulu ya. Harga sebelumnya itu belum terjadi. Nah, harga ini sebelumnya belum ada. Harga ini sebelumnya belum ada ya. Oke, harga ini sebelumnya belum ada. Jadi kita fokus di area garis separator dan garis harga atau candle pembukaan market. Jadi di sini, Bapak Ibu boleh fokuskan dulu di sini. Oke, kita zoom in. Mana tadi? Nah, oke. Oh, ini nih. Garis yang ini ya. Cara nandainnya gimana? Cara nandainnya kita pakai horizontal line pertama. Pertama di sini 1781. Boleh nggak di ujung candle-nya atau di ujung shadow-nya? Kalau ada shadow-nya, boleh ditandain di shadow-nya. Kalau hanya body candle seperti ini, boleh di body candle-nya. Lalu kedua, kita tandain yang namanya resistennya atau body atau shadow harga candle yang terjadi saat itu. Seperti ini. Di 178434. Ini Bapak Ibu boleh dipraktekkan ya. Karena sebentar. Ada yang mau masuk dulu, kasihan. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu udah nandain support resistennya seperti ini, support resistennya hanya ditandain di satu candle pembukaan open market atau open daily price. Sekali lagi saya tekanin, ini garis separator. Ya. Ini garis separator yang menandakan open daily price atau pembukaan market di Dimex di jam 6 pagi. Kalau broker lain aku nggak tahu jam berapa. Nah, ini pun candle yang terbentuk pas banget di garis separator. Karena garis separator, pas banget ini garis separator. Kita tandain yang namanya ujung shadow atau body candle-nya. Seperti ini. Kalau misalnya body candle-nya itu seperti ini, ada shadow, ada body, kita tandain tertinggi dan terendahnya candle itu terjadi atau terbentuk. Kalau udah Bapak Ibu tandain seperti ini, 1784, 1781, kita tandain pakai yang namanya shape rectangle. Kita tandain. Ini tuh sebagai apa? Ini tuh sebagai area support. Kita nandain sebagai area support. Kenapa kita nandain sebagai area support? Karena pertama, kita lihat kalau tren ini trennya naik, di sini harga sudah terjadi. Kita nandain pasti pagi-pagi dong. Ini kita belum tahu dia itu jadinya support atau resisten. Tapi ketika harga ini sudah terjadi, kita tandain seperti ini. Kita tandain seperti ini. Next-nya kita bakalan lihat harga itu bergeraknya di atas 1784 atau di bawah 1781. Oke, seperti ini. Kalau misalnya udah ditandain kayak gini, kita tahu bakalan open posisi kemana. Tapi tunggu yang namanya candle koreksi dan konfirmasi. Di sini penting banget Bapak Ibu harus tahu yang namanya candle koreksi, konfirmasi, dan retrace. Breakout. Itu Bapak Ibu harus paham banget sama pola-pola candle ini. Sebenarnya pola candle kayak doji, Morningstar, something else, itu Bapak Ibu nggak harus hafal, tapi tahu. Yang penting Bapak Ibu paham banget kapan candle koreksi terjadi, kapan candle konfirmasi terjadi, apa itu break, apa itu breakout,
dan bagaimana itu retrace. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah paham tentang itu, mau dibolak-balik ke teknik apapun, teknik yang high end atau expert sekalipun, Bapak Ibu bakalan paham di mana kita akan entry point. Seperti itu. Ketika Bapak Ibu udah tandain seperti ini, kita udah tahu kalau misalnya dari mana kita udah nandain support, kita udah nandain batasan harga seperti ini, lalu ada keluar candle kecil seperti ini, dan ini namanya adalah candle konfirmasi, candle konfirmasi yang menandakan kalau harga untuk saat itu terjadi masih di area balok yang kita tandain. Tapi kalau misalnya sudah keluar seperti ini, lalu ada harga dia di sini, kita open posisi buy di area ini pun nggak masalah, floatingnya pun, nah open posisi misal udah keluar candle sepanjang ini, nah, close candle-nya atau open candle barunya di sini, candle yang ini, terus kita open posisi buy di sini, boleh nggak? Boleh. Target TP-nya di mana? Target TP-nya untuk SAUSD ambil 3-5 poin. Kalau 3-5 poin itu bisa nyampe harga 17.90. Tadinya harga 17.90 ini belum ada. Harga 17.90 ini nggak ada. Jadi target kita adalah tetap di 3-5 poin untuk open posisi buy. SL-nya di mana? Kalau mau nandain SL, Bapak Ibu boleh tandain di bawah garis ini, di bawah support 1791. Kenapa channel disebut support? Karena harganya sudah naik, kita tandain yang namanya candle separator atau candle open daily price. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Kalau bisa lanjut, kalau nggak bisa nanti kasih pertanyaan di kolom komentar aja. Oke? Lanjut. Oke, udah open posisi buy. Kalau udah dapat gimana? Ya udah dapat mah udah aja, jangan open posisi lagi. Ibaratnya kayak gitu. Kalau target harian Bapak Ibu udah tercapai, udah cukup. Udah cukup. Nah, next. Sekarang aku bakalan ngeliatin atau nganalisain harga yang terjadi pada saat ini di SAU-USD. Time frame-nya itu tetap pakai time frame H1. Kenapa H1? Karena kita sistemnya intraday aja untuk transaksinya. Kalau untuk analisa boleh di H4 sampai D1. H4 sampai D1 untuk apa? Untuk menguatkan analisa kita, H4 analisa di H4 dan di D1 itu untuk menguatkan open posisi kita di time frame H1. Untuk menguatkan analisa kita di time frame H1. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen scalping, cari brokernya yang cocok. Kalau di DDMax nggak cocok kalau untuk scalping. Tapi kalau intraday boleh lah. 99% profit itu dijamin. Asli. Yang penting Bapak Ibu posisinya benar. Buy sell-nya benar. Oke. Di sini aku bakalan nandain 2 garis separator ini aja. 2 garis separator aja. Kita ulang dari awal ya Bapak Ibu ya. Nah. Pertama kita tarik dulu garis separator CTRL-Y. Ketika udah dapat, kita tandain dulu yang pertama di sini garis separatornya. Ini ada jarumnya, kita tandain terendahnya. Di sini juga ada jarumnya, kita tandain tertingginya. Lalu di mana lagi? Di mana lagi? Kalau ini tadinya kan ini tuh udah sebelumnya sih kalau analisa aku yang di YouTube itu karena harga yang sekarang itu belum terjadi, aku nandainnya di sini Bapak Ibu. Tadi kemarin tuh nandainnya di sini. Nah, ketika harganya sudah di sini, kita tahu kalau misalnya si harga ini kan belum kemana-mana tuh, masih di area balok ini, masih di area harga open daily price. Tapi ketika dia udah konfirmasi keluar candle-nya seperti ini namanya candle break, tapi belum breakout, bisa aja dia retrace balik lagi ke atas. Yang candle yang sekarang yang ini tuh. Tapi kita tunggu satu candle lagi yang benar-benar membreakout area harga open daily price atau candle open daily price. Di mana? Di sini. Kalau udah dapat di sini, Bapak Ibu mau open posisi sell di area mana drawing? Nah, sell di area ini misalnya. Terus target TP-nya di mana? Target TP-nya 3-5 poin aja udah cukup. 3-5 poin aja udah cukup.
ambil take profit. Terus kalau misalnya ini batasan turunnya sampai mana? Kalau misalnya Bapak Ibu open posisinya di sini, batasan turunnya sampai mana? Bapak Ibu lihat lagi di separator sebelumnya itu ada ketahanan lagi atau enggak? Nah di sini, yang ini kita tandain. Jangan sampai Bapak Ibu open posisi tapi nggak tahu harganya itu bakalan bergerak sampai mana. Tetap pakai shape, rectangle, kita tandain area harganya. Ini tekniknya tuh simple banget. Dan aku nggak pernah keluarin teknik ini. Tekniknya hanya untuk teknik 3MA di mana semua orang itu hanya mengandalkan signal. Tapi kalau Bapak Ibu mau edukasinya, aku kasih yang paling simple. Karena trading itu simple. Nggak harus kita pakai teknik-teknik macam-macam. Karena tujuan kita untuk profit. Mempelajari trading itu untuk profit, bukan untuk ilmunya aja. Karena kalau ilmunya aja nggak diaplikasiin, percuma. Itu, ya. Oke. Kalau Bapak Ibu udah nandain harga di sini, area yang ini, tadi kita pakai lagi yang namanya shape rectangle. Here. Oke. Lalu signalnya apa? Bentar ya. Signalnya nanti ya. Kita analisa dulu, baru kita open posisi bareng-bareng. Oke. Nah, kita udah tandain nih harganya ya. Harga candle separator, aku sebutnya sih candle separator atau candle ODP. Kita tandainnya sebagai candle ODP. 1, 2, sebentar Bapak Ibu. 1, 2. Lalu kita tandain lagi di mana nih garis separator ini kan punya candle nih. Kita tandain juga. Nih. Oke. Kita tandain juga. Kalau kecepatan, bilang kecepatan. Nah, oke. Ini time frame H4 ya. Kalau udah dapet tandain candle seperti ini, udah selesai. Bapak Ibu tahu patokan harga ketika dia bakalan terjadi kenaikan atau penurunannya. Seperti itu. Gampang ya. Ini kita belum entry point sama analisa, tapi baru belajar menandai support resistance yang terbentuk berdasarkan satu candle di open daily price atau garis separator. Move to 1 hour. Day 1 hour tuh berantakan banget ya. Oke, di sini kita bakalan transaksi soalnya. Jadi ini aku hapus dulu. Yang penting ilmunya Bapak Ibu udah masuk. Iya lupa nggak di record. Nggak di record. Nanti Bapak Ibu nggak punya backupan. Nggak apa-apa lah ya. Tinggal tanya aja. Nggak di record ya Allah. Oke, kita record dulu. Recording in progress. Oke. Nanti dimarahin tim konten aku nggak di record. Oke, kita hapus dulu garis separatornya, garis separator, garis horizontal lainnya yang saya tandain, kita tandain bareng-bareng lagi di awal. Duh Bapak Ibu, aku nggak punya admin, jangan lama-lama keluar masuknya. Oke, wah sawunya udah naik. H1 ya. H1 itu pagi-pagi aku udah open posisi. Ini enak banget nih. Kemarin itu aku baru debat sama yang ngasih signalnya dari Egypt. Dia prediksi SAU-USD turun ketika harga di sini. Dia tanya prediksi aku kemana SAU-USD, aku udah open posisi buy beberapa kali dan alhamdulillah TP dia udah kena SL duluan 18.20 waktu harga di sini. Nah, kemarin pun aku udah kasih signal beberapa kali. Di sini aku kasih signal sell dapat, dari sini aku kasih signal buy
SAU/USD waktu tadi malam itu last night banget. Kenapa ambil posisi buy? Karena GJ-nya kena SL, aku ambil posisi di buy SAU/USD, terrecovery, akumulasi, tetap profit, alhamdulillah. Itu cara mengcover atau recovery signal yang kena SL. Biasanya aku tambahin signal di malam hari kalau signal di siang hari ada yang kena SL. Tapi kalau misalnya signal di siang harinya profit semua, aku nggak akan kena. Aku nggak akan kasih signal lagi. Kenapa ya, belibet banget ya? Aku ini nervous banget. Ada ini. Oke, back to analisa. Oke. Di sini kita analisakan lagi yang paling terdekat, ada separator 1, 2. Tapi Bapak Ibu nandainnya separator, garis candle separator ini sesuai kebutuhan aja, jangan semua ditandain, pusing nanti. Jadi sesuai kebutuhan aja tanda ini. Nah ini sama. Terus ini selnya sampai mana ini selnya? Ini nggak ada sell, aku nggak kasih sell, jadi aku ambil posisi buy-nya. Kenapa ambil posisi buy-nya? Karena sell-nya itu hanya untuk sementara. Aku lebih memprediksi jangka panjangnya SAU/USD ini naik. Tapi karena isu tapering-nya aja masih simpang siur, keburu kehantam sama pembukaan Januari, harga emas di Januari. Biasanya dari tahun 2018 sampai sekarang itu emas masih di atas, nggak nyampe ke harga turunnya di tahun 2018 Desember. Oke, kita udah dapet ya. Ini kita jadikan sebagai patokan resisten. Awalnya harga ini tuh belum terjadi Bapak Ibu. Awalnya harga ini tuh belum terjadi kan? Jadi kita fokus dulu di area harga separator yang ini, 2. Nah, kita fokus di area harga separator dulu yang ini. Karena yang ini tuh tadinya belum ada. Oke. Kita analisa sampai sini, separator lagi. Oke, di sini kita udah dapet nih garis atau body candle atau candle pembukaan daily price atau separator. Bakalan open posisi nggak di sini? Open posisi apa misalnya? Kalau aku sih kemarin ngambil di sini adalah posisi sell. Kenapa posisi sell? Pola candle itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Kenapa? Kita lihat terakhir candle-nya itu terbentuk sepanjang ini Bapak Ibu. Nah, candle terakhir itu sepanjang ini. Ini menandakan candle panjang diikuti candle sideways sampai sini. Ini menandakan kalau tren untuk SAU/USD itu masih harus turun, masih kuat untuk turun. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ambil posisi buy-nya, karena riskan banget kalau Bapak Ibu ambil posisi buy ketika candle-nya sepanjang ini. Ini udah menandakan candle konfirmasi harga SAU/USD meneruskan trennya. Nih, diikutin candle sideways. Ketika candle-nya udah sideways, Bapak Ibu ambil posisi sell, itu udah paling benar sekali. Kenapa? Dia harus menyelesaikan trennya ini dulu. Di Google, itu Bapak Ibu nggak akan ada yang namanya edukasi pengertian candle koreksi setengah dari trennya. Itu nggak akan ada di Google. Ini hanya ada dari channel-nya aja. Kenapa? Karena aku yang mentelaah pola itu jenis candle berdasarkan kebiasaannya. Dan ini aku udah berulang sekitar 6 tahun yang lalu. Alhamdulillah valid. Nggak pernah ada miss-nya. Even itu lagi ada news gede kayak NFP, tapi nggak berlaku ketika flash crash ya, karena flash crash itu kan lonjakan harga yang tidak sesuai dengan hasil dari analisa fundamental. Nah, ketika Bapak Ibu udah tahu nih, candle-nya sepanjang ini, lalu diikuti candle sideways, Bapak Ibu ambil posisi sell itu udah yang paling benar. Kita tandain harganya
harga daily price, candle daily price. Ketika sudah selesai kita tandain di sini. Kita tandain di sini. Udah, Bapak Ibu ambil posisi sell lagi, mengikuti analisanya adalah meneruskan tren candle panjang terakhir sebelum adanya sideways. Dapat nggak? Dapat. Bener ya? Alhamdulillah. Nah, cara memprediksi SAU-USD ini turunnya sampai mana? Oke. Turunnya SAU-USD ini, Bapak Ibu ambil 3-5 poin. Ingat, 3-5 poin. Karena 3-5 poin untuk SAU-USD, itu udah banyak banget. Udah banyak banget. Alhamdulillah lah. Lebih dari 1%. Kalau kita pakai lotnya 0,2. Ya, nggak 1%. Kalau dari bulan deponya 10.000. Oke, next. Turunnya SAU-USD sampai mana? Oke, dari sini nih. Yang paling pas banget. Karena harganya udah turun sampai sini, di sini nggak ada daily, nggak ada candle daily price, nggak ada candle ODP, nggak ada candle ODP, nggak ada candle ODP. Candle ODP terakhir adanya di sini. Kita tandain pakai horizontal line dulu. Nah, kita tandain lagi pakai yang namanya shape rectangle. Shape rectangle. Like this. Nggak boleh berisik. Lagi isi webinar. Maaf Bapak Ibu iklan. Oke. Udah dari sini, kita udah tahu nih patokan harganya. Pasti mentoknya sampai sini. Kalau Bapak Ibu mau ambil posisi sell terus target TP-nya sampai open daily price di sini, itu bisa, boleh banget. Boleh banget, apalagi trennya lagi kuat-kuatnya seperti ini, ambil posisi sell untuk long term. Long term itu bukan long term 4 hour one day, tapi untuk intraday. Kalau Bapak Ibu bukannya di jam 2 siang, kita take profitnya nanti malam, jam pembukaan Amerika, jam 9, jam 10 baru kita take profit. Atau kalau misalnya harganya lagi fluktuatifnya lagi bagus, 2 jam, 3 jam juga udah selesai kalau kita ngambil 100 poin. 100 poin. Ya. 10 poin, 100 pips. Oke. Udah sampai sini udah dapat, ambil posisi buy. Kenapa di sini buy? Aku tadi malam itu ngambil posisi buy-nya tuh ketika harga lagi di sini. Kenapa? Di menit ke-55 aku udah lihat body candle-nya sepanjang ini. Di menit ke-55 aku udah lihat body candle-nya sepanjang ini. Di menit ke-55, hanya butuh 5 menit lagi untuk memfixkan jenis candle-nya itu setinggi ini. Kalau udah jenis candle-nya setinggi ini, itu udah kena pola engulfing. Engulfing biasanya pembalikan arah. Target TP aku tadi malam di mana? 18.00. Udah down TP. Lalu di sini kenapa aku ambil posisi buy lagi? Enggak, sell dulu. Kita bahas. Padahal kalau sell dulu, dapat ya? Dapat. Tapi karena aku ngambilnya open posisi pagi-pagi, jadi ini tuh nggak kelihatan sebenarnya. Kenapa nggak kelihatan? Karena belajar dari pola yang sebelumnya, ini polanya udah naik. Tapi salahnya aku, itu nggak ngelihat kalau misalnya si candle-nya udah kecil-kecil, ini harus ada koreksi turun dulu, baru dia naik lagi. Kayak gitu. Nah, ketika open posisi buy di sini, ini turunnya sampai mana? Sampai mana ini turunnya? Kita tandain, lihat lagi yang namanya garis atau candle ODP di open daily price. Open daily price di sini nggak ada. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Adanya di mana? Adanya di sini. Ini adanya di sini. Kita tandain Bapak Ibu. Pakai apa? Horizontal line juga. Yang paling simple, yang paling mudah dimengerti. Dah, kita tandain lagi. Nanti kalau misalnya garis-garis ini udah nggak kepake, langsung hapus aja Bapak Ibu. Jangan dibiarin, nanti pusing. Ini harga yang, ini harga yang benernya di mana? Kayak gitu. Ini perdana banget sih. Aku ngasih teknik ini untuk pertama kalinya, biasanya ngenalinnya 3 MA. Biasanya ngenalinnya 3 MA. Nah, masih area ini. Gini lah. Nah, masih area ini. Ini aja 1798, dia nggak mau breakout. Dia hanya membreak. Tapi close candle
close candle si harga untuk konfirmasi harga itu masih terus lanjut itu nggak ada. Dia nggak di sini. Malah dia yang sekarang itu malah naik. Di sini saya open posisi buy di sini di privat, lalu averaging di sini. Pas banget posisinya sesuai dengan analisa menggunakan teknik candle open daily price. Ini Bapak Ibu bisa dipraktekkan untuk semuanya. Silakan coba di berbagai pair, di berbagai time frame. Coba di akun demonya, ini akurat banget. Jadi ketika Bapak Ibu kena floating, Bapak Ibu nggak usah panik. Karena batasan harga open daily price itu akan selalu terjadi. Akuransinya, teknik ini itu 100% di SAU USD. Kenapa? Karena kita menggunakannya adalah teknik open daily price. Harga itu akan selalu kembali ke open daily price. Akan selalu dimanapun trennya berada, ketika salah satu candle open daily price belum ketutup atau belum kesentuh sama sekali, dia pasti balik lagi ke sana. Jadi kalau kena floating, it's okay, don't worry. Yang penting jaga MM. Kalau mau kasih SL lah di harga di bawah open daily price, atau enggak disesuaikan dengan money management, berapa Bapak Ibu sanggup untuk menanggung kerugian saat itu sesuai dengan lot yang Bapak Ibu transaksikan. Oke, lanjut. Lanjut nggak? Nanti ya, ini baca pesannya. Oke, lanjut. Aku udah kasih buy SAWS di averaging 2 kali. TP-nya di mana? TP-nya itu ada di harga 18.0900 menuju open daily price lagi yang ini. Kalaupun misalnya cuma sampai sini, itu akumulasi masih tetap profit. Enggak loss, tapi akumulasi masih tetap profit. Seperti itu. Gampang nggak? Gampang banget Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Walaupun sedang diinfo, saya ikut Bapak Nuryadi cepat sembuh, cepat sehat kembali. WA saya mohon maaf sebelumnya. Paham sedikit, jadi lobby podcast sama Sadway. Yang ditandai body candle apa sama Sadway-nya? Body candle-nya aja. Ketika body candle, kita pakai drawing lagi. Drawing. Aku nggak suka serius Bapak Ibu. Agak sedikit main-main ya. Ini nih, mana drawing. Ini adalah, nggak benar. Ini adalah candle open daily price. 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 Jadi yang kita tandain itu adalah candle open daily price. Tertingginya dan terendahnya saat itu. Kalau open daily price-nya ini kan tadi udah dicontohin ya, Bapak Ibu. Kalau kurang jelas, aku kasih analisanya di YouTube. Oke. Mas resiko, oke, sebentar. Sampai mana ini? Yang ditandai body candle. Ya, body candle, satu candle. Satu candle berarti sama shadow-shadownya, sama jarum-jarumnya nandainnya. Sama jarum-jarumnya nandainnya. Risiko dibanding profit berapa mesti bedanya poin sama pips apa? Risiko dibanding profit berapa mesti. Risiko itu tergantung kita money manajemennya dan teknik apa yang dipakai. Sebenarnya resiko itu bisa kita buat sendiri, termasuk profitnya pun bisa kita buat sendiri. Kalau misalnya kita pakai 0,2, kita harus bayar komisi nih, $10. Untuk profit ke 5 pips, 5 poin untuk SAUUSD, kita dapatnya berapa? Lalu kalau kena SL, kita dapatnya berapa? Di sana bisa hitungannya. Karena resiko sama risk reward-nya itu bisa 1:1 tergantung target take profit sama stop loss-nya. Kalau target take profit sama stop loss-nya 1:1,
ya resikonya juga 1:1 kayak gitu. Money manajemennya. Karena kalau semua teknik dibilang tekniknya bisa profit, semua teknik itu bisa profit. Maka itulah diciptakan yang namanya teknik. Ada 1018 indikator yang ada di MT4. Mereka dibayar loyalty-nya. Dalam arti, semua indikator yang masuk ke MT4, mereka udah dibayar loyalty, itu berarti teknik yang bisa membuat profit. Yang bisa membuat profit. Tidak ada teknik yang tidak bisa membuat profit. Kalau misalnya teknik diciptakan tapi masih buat loss, ada yang salah dengan penggunaan tekniknya. Bukan sama tekniknya, tapi penggunaannya. Mas Tak, bedanya poin sama pips itu apa? Bedanya poin sama pips. Oke. Paling menarik nih. Oh, ini udah siap-siap reward ya? Oke. Ini udah siap-siap reward. Bedanya poin sama pips. Broker 5 digit. 5 angka di belakang koma itu nggak dianggap. Tapi kehadirannya ada. Betul nggak? Bapak Ibu pasti belajar yang namanya matematika 5 angka di belakang koma. 5 angka di belakang koma biasanya nggak dianggap. Itu namanya poin. Pips sama dengan poin. 1 pips sama dengan 1 pips sama dengan 10 poin. Kebalik. 10 pips sama dengan 100 poin. 1 pips sama dengan 10 poin. 20 pips sama dengan 200 poin. Jadi poin itu adalah nilai terendah. Kalau dari mata uang nih, ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan. Satuan kita nggak akan pernah anggap, betul nggak? Karena nggak ada harganya. Tapi penulisannya ada kan? Nah ini satuan ini, pips atau poin. Bedanya penyebutan untuk di mata uang. Bedanya penyebutan di SAU/USD dengan per mata uang tuh pips sama poinnya aja. Tapi pengertiannya itu sama-sama aja. 1 pips sama dengan 10 poin. 20 pips sama dengan 200 poin. Kayak gitu. Sama. Cuman jarang banget orang yang ngomong kalau misal di SAU/USD itu kan mainannya poin, di mata uang itu mainannya pips. Kalau kita nyebutin 20 poin, kalau kita nyebutin 200 pips di mata uang, kita nggak bisa nyebutin 200 pips di SAU/USD, karena itu pasti jauh banget 200 pips. Berarti kita sebutnya di SAU/USD ini adalah 20 pips, 20 poin. Kayak gitu. Duh, maaf, belibet Bapak Ibu. Terlalu menggebu-gebu karena eksekutif banget. Next. Signal pagi tadi untuk IBPCPW ada di cut loss, Mbak. Nggak ada cut loss. Ini masih berjalan, toh SL-nya juga masih jauh, jadi biarin aja. Ini baju Oke, next. Mbak, OP ideal biasanya di menit keberapa? OP ideal biasanya di menit keberapa? Karena kita nggak mainnya fundamental, jadi di menit berapapun itu tidak masalah. Yang harus kita perhatikan itu adalah jenis candle-nya. Candle konfirmasi, breakout, retrace, dan candle koreksi. Kayak gitu. Salam sehat Miss Chenli yang cantik, selalu semangat. Amin. Itu doji, apakah menandakan akan naik, Mbak? Doji itu bukan untuk nandain harga bakalan naik atau enggak. Doji itu banyak jenisnya banget. Termasuk dia dojinya kayak, doji itu kan banyak jenisnya tuh kayak doji morning star yang pembalikan arah, ada doji shooting star, di mana dia berada sebagai pembalikan atau enggak. Itu pusing banget Bapak Ibu. Pusing nggak? Pusing banget. Yang penting adalah ketika candle doji keluar seperti bintang tuh, si bodinya kecil, jarumnya panjang, udah kita tandain aja itu di situ sebagai ketahanan harga. Lalu kita lihat trennya lagi naik atau lagi turun. Kalau trennya lagi turun ada doji, jadi ini tuh resisten. Tapi kalau misalnya trennya lagi naik ada doji, jadi ini tuh support. Selesai. Boleh minta WA-nya, Mbak? WA saya tersebar di mana-mana. Aku nggak bisa nulis di sini. Sudah sampai 17.33 bisa buy lagi dengan TP 1805. 1805.
Boleh Bapak? Karena aku di sini juga masih nge-hold buy SAUUSD. Iya, masukan buat Bapak Ibu, masukan buat Bapak Ibu. Ini nggak ada sama sekali yang ngasih tahu. Tapi ini teknik aku sih yang aku pakai. Jadi gini, kalau trennya di siang hari atau di pagi hari itu dia turun, misal, example, kalau misalnya trennya di siang hari atau di pagi hari dia terus turun, kita ke floating nih, kita ke floating buy, nggak usah khawatir. Malam itu pasti dihantam balik tren. Di mana ODP berada, dia akan selalu balik ke harga ODP. Inilah yang disebut teknik candle ODP. Tapi bukan teknik 3 candle, tapi teknik candle ODP. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kenapa kalau misalnya di kelas privat itu ketika floating, aku selalu bilang tunggu jam 9, tunggu jam 10, tunggu jam 11. Karena harga pasti berbalik arah di sesi itu. Di sesi itu. Jadi nggak usah khawatir kalau floating nggak mau kena SL. Kalau nggak mau pakai SL, tanggung nggak pakai SL tapi udah ketarik jauh, averaging Marti. Udah kalau nggak mau loss. Tapi lihat money manajemennya. Marti itu jangan di double. Kalau di double harus kuat money manajemennya. Kalau di Marti, misal open posisi pertama 0,2, berarti kalau kita averaging martingale, kita harus open posisi 0,4. Bisa nggak? Bisa. Tapi manajemen Bapak Ibu sanggup nggak kalau misalnya 0,2 kena loss, 0,4 kena loss? Dari modal itu Bapak Ibu harus punya money manajemen dalam arti gini, lot pertama berapa? Lot kedua untuk kalau nggak mau SL ya, kalau nggak mau pakai SL ya, kalau nggak mau pakai SL, kita harus sudah punya plan. Lot pertama berapa? Lot kedua berapa? Lot ketiga berapa? Dan berapa kali kita harus averaging dengan menyesuaikan ketahanan akun atau balance yang ada. Kayak gitu. Jadi martingale juga, averaging martingale juga nggak seenaknya. Ada tekniknya lagi. Kalau nggak mau lose, kita kena dalam 3 posisi, 1 loss, 2-nya profit, akumulasi udah profit, kita nggak jadi loss gede. Kayak gitu. Bisa untuk swing antar ODP ya, Miss. Bisa Pak, antar swing antar ODP itu bisa. Di mana harga ODP berada, dia pasti balik lagi ke sana. Cuman ini tekniknya kalau dipakai untuk ODP benar-benar, kan karena ODP itu terbentuk per 6 per open daily price. Jadi 6 ke 6 di DDMax nih, 6 ke 6. 6 ke 6 berarti kita mainnya adalah open posisi jam 6 pagi, take profitnya besok lagi jam 6 pagi. Kalau enggak biasanya malam juga udah kejemput. Kalau dibilang swing trade lebih baik ABC, habis biru close. Lebih baik. Karena kalau udah dihantam news, kita nggak tahu mau kemana. Kalau dihantam news saat itu ya, takutnya dibawa jauh dulu baru balik 2 hari kemudian. Dan maksimalnya itu harga ODP ini bakalan kembali maksimal itu 2 hari aja. 2 hari aja. Jadi kalau ke floating 2 hari dia nggak balik-balik, wayah nakat loss ya. Tapi kalau misalnya jarang banget aku nemuin ini lebih dari 2 hari dia nggak balik lagi ke ODP, itu jarang banget. Boleh Bapak Ibu nanti praktekin di demonya, enggak? Salfok sampai Zenly bening banget. Bapak editan ini mah. Mas, ini teknik ini apa hanya untuk pair SAUUSD? Bisa semua pair, Pak Eko bisa semua pair. Boleh dicoba aja. Nanti kalau misalnya ada yang ngerti, sok langsung chat sama Chenly. Ini tekniknya aku nggak ada yang disembunyi sama sekali, nggak harus berbayar sama sekali. Aku pengen Bapak Ibu di luar sana, walaupun brokernya berbeda, kita bisa take profit. Dan kalau misalnya mau privat lebih lanjut, wayahnya harus pakai broker DDMax. Di DDMax itu banyak banget, nanti Bapak Ibu tinggal daftar ke sana, pilih, nanti masuk aja. Langsung masuk ke grup privatnya saya. Kayak gitu. Apa kita lihat ODP di time frame H4, entry harus di TFH4 juga. Lihat ODP di H1, entry di H1. H4 itu hanya sebagai penguat analisa aja. Untuk melihat tren secara gamblang. Melihat tren itu kayak gimana? Melihat tren itu adalah buka MT4, buka time frame H4, kita lihat trennya naik atau turun. Selesai. Baru kita transaksi di H1. H1 baru kita analisa. Jadi H4 jangan dianalisa dulu di H4 baru open posisinya di H1. Pergantian candle per 4 jam, kita nggak tahu apa yang terjadi ketika candle pergantian per 4 jam ini. Kita nggak tahu di tengah-tengah candle 4 jam ini bakalan ada news apa tiba-tiba, betul nggak? Jadi lebih aman kalau intraday H1 udah H1, jangan H4. Tapi kalau mau long term, tanggung deh, 1
analisa H4 baru kita open posisi. Open posisi H4. Patokannya adalah 1 hari 24 jam. 24 jam bagi 6. 6 jam, bagi 6 jam. Bagi 4. Berarti ada 6 kali pergantian candle dalam 24 jam. Betul? Nah, ini tekniknya beda lagi. Aku harus nandain per 6 jam per 6 jam. Nanti aku kasih tahu. Ya. Udah gitu aja, Pak. Aku suka sama Mbak Chandli, mudah dipahami istilahnya, mudah dipahami diterangkan, Mbak. Susah dipahami diterangkan, Mbak. Istilah yang susah dipahami diterangkan, Mbak. Apa itu, Bapak? Bagaimana saya bisa profit konsisten, Bu? Soalnya saya rugi 20.000. Saya selalu rugi. Mulai sekarang Bapak belajar dulu ininya, money manajemennya. Money manajemen psikologi itu gampang banget, Pak. Jangan serakah dan terima apa adanya. Terima apa adanya. Bukan, maksudnya jangan serakah dan berani loss berapa. Itu aja. Gitu aja. Lotnya juga. Ya. ODP itu apa, Mbak? ODP itu adalah Open Daily Price. Atau bahasa Indonesianya adalah harga pembukaan market. Marketnya di sini aku pakai apa? Marketnya aku itu pakai di DDMAX. DDMAX pembukaan ODP nih ya, Open Daily Price ya, itu jam 6 pagi. Itu jam 6 pagi. Alhamdulillah ada pencerahan floating gede banget. Insya Allah malam hajar terbang. Bapak mah udah pasti lotnya 0,1, nggak usah khawatir, Pak. Paling floatingnya juga masih puluhan. Maaf saya pemula, cara mainnya gimana ya? Cara mainnya gimana? Bapak searching dulu aja cara klik buy sell-nya ya. Kalau Bapak udah bisa klik buy sell dalam trading forex, baru kita masuk ke cara transaksinya. Iya, cara transaksi itu buy sell. Maksudnya kapan harga naik kita beli, kapan harga turun kita jual. Kayak gitu. Sebenarnya sama kayak pasar konvensional lainnya, membeli di harga terendah untuk menjual di harga tertinggi. Sama, ketika harga mau naik, ketika harga diprediksi ini bakalan naik, sebelum harga itu naik, kita beli dulu yang banyak. Nah, ketika harga diprediksi bakalan turun nih, harga diprediksi bakalan turun, sebelum harganya terjadi turun, kita jual dulu yang banyak. Karena kelebihan transaksi trading forex itu adalah kita bisa jual dan beli tanpa harus punya barangnya langsung. Kayak gitu. Jadi naik kita dapat untung, turun kita dapat untung. Bisa buy sell dalam satu grafik? Bisa. Miss Chandli, jujur teknik tradingnya paling simpel yang pernah saya temukan dan menghasilkan profit dan peluang 99% profit. Halo Bapak, analisa dengan teknik sulit dimengerti banyak orang karena terlalu banyak teknik, sukses selalu Miss. Amin, sukses juga buat Bapak. Sebagai pemula semua ngomong Mbak Chandli saya telan aja, apakah ada tutorial yang Mbak? Hah? Sebagai pemula semua? Hah? Sebagai pemula semua ngomongan Mbak Chandli saya telan aja. Oh jadi Bapak belum paham. Bapak domisili di mana? Kalau lagi di Bandung, sok datang ke Bandung. Nanti di sana ada tim mentor yang ngasih tahu Bapak tentang bagaimana cara transaksi yang paling simple. Nanti kalau udah belajar tentang klik buy sell-nya, Bapak datang sama saya. Oke, saya terangin cara transaksi trading forex tanpa menggunakan istilah sama sekali. Mas, barusan saya open sell 18.00 kira turun 17.81 nggak ya? Oh, baru 17 apa? 17.91. Harusnya sih dia turun dulu ke 17.90. Harusnya ya. Baru aku open posisi buy lagi. Tapi kalau udah keluar candle kayak gini, Pak. Mana? Nah, kalau udah maaf. Kalau udah keluar candle kayak gini, diikutin candle ini, untuk saat ini trennya masih bakalan naik dulu. Tapi nggak tahu kalau malam ya, Bapak. Coba kalau aku dukun ya, harga bisa langsung buy, sell. Insya Allah segini, Pak. Sampai
Aku TP dulu lah Pak, baru nanti aku turunin ya harganya ya. Pakai SL aja. Pakai SL. Pakai SL di 180600. Pakai SL di 180600 itu di atas itu di atas ODP yang ini Pak. Di atas ODP ini 180600. Terima kasih Miss pencerahannya. Karena ODP jam 6 pagi bisa langsung buy sell sesuai SOP yang dijalankan. Yang dijelaskan. ODP jam 6. Jangan langsung OP, Pak. Tapi tandain dulu. Kita tunggu 3 sampai 4 candle kalau mau benar-benar safety. Tapi kalau mau dihajar langsung saat itu boleh. Yang penting Bapak Ibu udah paham. Udah paham itu tekniknya. Jadi ketika floating, Bapak Ibu nggak panik. Itu aja. Jadi kalau mau dihajar jam 6 langsung, kalau saya sih nggak jam 6 langsung, tapi tunggu 1 candle setelah jam 6, karena kita nadainnya ODP kan, kayak gitu. Kalau buka kelas privat nggak Mbak, saya mau ikut walaupun berbayar, yang penting dimentorin langsung sama Ben Chandli. Aku buka kelas privat, tapi nggak berbayar, cuma siapin modal tradingnya aja. Karena yang paling susah itu adalah menjaga psikologi sama money manajemennya. Jadi kenapa lah? Jadi itulah alasan kenapa harus belajar sambil praktek. Halo Bapak yang lagi santai di kursi. Aku salfok. Terima kasih Mbak Chandli di Bandung, alamat di mana? Miss Chandli, secara penyelesaian dengan teknik ODP ini tadi kenapa tidak ambil sell dulu dan malah buy? Kan lumayan bisa profit dengan sell-nya, setelah itu baru buy. Tadi udah aku bilang, aku kecepetan ngasih signal buy-nya Pak. Karena ngelihat ini nih, aku nggak lihat ini bisa dijadiin patokan resisten kan, terus ngelihat tren ini kan udah berubah, tapi nyatanya dia harus koreksi dulu, itulah harus koreksi dulu. Cuman aku nggak panik ketika floating Pak Eko. Beda teknik, beda analisa, beda mentor pasti, kayak gitu. Aku padamu banget Mbak Chandli, pintar, profesional. Mas Azmi. Oke, kita bagi-bagi merchandise. Ini ada admin aku nggak ya di sini? Admin aku ada nggak ya? Oke, siap-siap. Sau bakalan naik. Bapak Ibu yang punya buy, TP-in aja yang sama dengan Chandli. Di mana tuh TP-nya? 1809. SL-nya di mana? Mau averaging atau mau stop loss? Boleh. Stop loss-nya 17.9300. Kalau nggak mau pakai SL, averaging. SL-nya kejauhan. Karena ini ada 2 analisa aku, dia harus ke 17.90 baru naik, tapi dia harus ke 17.90 baru naik, atau sekarang pun dia udah naik. Karena ada candle doji yang menandakan candle doji yang diikuti dengan candle engulfing. Ini maaf ya Bapak. Maaf, aku malah nganalisa di sana. Ini. Ada 2 candle ini. Bismillah naik. Ya, yang punya sell gimana? Pakai SL ya Bapak ya? Pakai SL aja. Jangan di-cut terus. Takut nanti analisa aku yang salah, ternyata analisa Bapak yang benar gimana? Teknik trading coach Chandli ODP saja atau lebih baik lagi ditambah 3MA. 3MA itu kalau boleh Pak sebenarnya. 3MA ditambah yang MA 125-nya aja buat lihat tren doang. MA 125-nya aja buat tren doang. Oke, kita bagi-bagi hadiah. Karena ini ada admin aku nggak ya? Sebentar, aku tanya admin. Oke, aku akan bagikan 1 kaos Goofy yang sama dengan aku dari pertanyaan yang paling menurut aku bagus. Nanti yang menang langsung sebutin ukuran baju dan alamatnya yang lengkap, tapi di WA aja ya. Bisa ada yang ngirim sesuatu nanti. Oke, aku nggak buat buku Bapak Ibu, tapi aku buat yang namanya video tentang penjelasan
dari teknik support resisten, ODP, dan 3MA. Nanti aku bagiin si video ini, jadi bentuknya bukan buku tapi video. Aku tahu karena orang Indonesia. Nah, jadi aku orang Indonesia soalnya. Oke, pertanyaan terbaik itu jatuh ke tadi tuh mana? Pak Eko Wahyu, pemenang pertanyaan terbaik itu ada Pak Eko Wahyu. Karena yang mengskak teknik yang aku pakai sendiri. Kenapa nggak ambil sel dulu? Iya, harusnya aku ambil sel dulu, Pak. Aku udah ngomong di grup soalnya. Oke, Pak Eko, selamat untuk Pak Eko Wahyu. Kirimkan ukuran baju dan alamat yang paling lengkap. Nextnya, Bapak Ibu tetap stay tune, nggak usah malu atau minder. Kita di sini sama-sama belajar. Siapkan pertanyaannya, karena pesan aku adalah semakin hari, semakin sini zaman itu semakin berkembang. Cara kita cari penghasilan pun harus lebih bagus, mengikuti perkembangan zaman, Bapak Ibu. Ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita tetap stuck di situ, tapi zaman udah berubah di era digital. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatannya. Terima kasih banyak untuk yang sudah memperhatikan tekniknya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, di sini aku bukan sok mengajari, tapi di sini saya sharing ilmu sedikit dari teknik yang selama ini saya gunakan untuk memberikan signal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap sehat. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Record